Pada organisasi Nahdlatul Ulama ini pula, tampak kemampuan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari sebagai peletak dasar ideologi dan benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melalui konun asasi organisasi NU, ia menegaskan 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali di bidang hukum Islam. Mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi di bidang tasawuf, serta Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi di bidang teologi. Konun asasi itu bahasa Indonesianya anggaran dasar. Konun itu anggaran, undang-undang, asasi itu dasar. Kemudian biasanya anggaran dasar itu didahului oleh mukadimah atau pendahuluan. Mukadimah konun asasi itu pertama kali diucapkan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari ketika akan membuat anggaran dasar. Dan pidato itulah yang kemudian menjadi mukadimah konun asasi. Jadi konun asasi sebenarnya adalah patokan strategis untuk NU di mana melandingkan agama ke Indonesia. Kenapa NU harus punya anggaran dasar, punya konun asasi? Karena kalau tidak punya konun asasi, NU tidak akan punya hak badan hukum reh mersun. Ketika datang pengesahan dari pemerintah Belanda, konun asasi itu juga dipidatokan lagi mukadimah itu oleh Hashim Asy'ari. Yang saya tangkap dari mukadimah konun asasi itu pertama iman dan takwa, kedua persatuan di kalangan kaum muslimin, juga itu masalah kehidupan bermadhab. Oleh karena itu apapun yang terjadi, apa yang tercantum dalam mukadimah konun asasi tidak bisa berubah. Muktamar kapan saja tidak bisa merubah mukadimah konun asasi. Konun asasi ini yang menjadi landasan sikap organisasi NU yang bersifat tawasud, moderat, tasamuh, toleran, dan tawazun, berimbang dalam mengawal Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Hadratus Syekh dan juga pendiri Nahdlatul Ulama itu cenderung dikira orang sebagai figur yang konservatif. Padahal sebetulnya beliau adalah figur yang sangat progresif. Kalau tidak ya tentu saja tidak ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan dengan nilai-nilai prinsipil yang sangat kuat. Prinsip itu adalah prinsip tasamuh, tawazun, tawasud, i'tidal, dan amar ma'ruf nahi munkar. Jiwa pemersatu dalam diri Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari juga muncul ketika ia menggalang kekuatan politik umat Islam untuk melawan penjajah. Pada tanggal 18-20 September 1937, ia menggagas Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, sebuah lembaga federasi organisasi-organisasi umat Islam. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari terpilih sebagai pimpinan yang didukung oleh Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah dan Wondo Amiseno dari Syarikat Islam. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari menjadi wakil MIAI ini di Volksstraat, Parlemen masa Belanda, dalam mengusung aspirasi umat Islam seperti pengesahan Undang-Undang Perkawinan. Dan ketika Partai Politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi terbentuk pada tanggal 24 Oktober 1943, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari terpilih lagi sebagai Rois Syuriah atau pimpinan tertinggi. Menurut Profesor M. Syafi'i Ma'arif, jika Kiai Hashim tidak wafat pada tahun 1947, Partai Masyumi tidak akan dibubarkan. Dan sesungguhnya orang itu pemersatu umat. Umpamanya beliau tidak wafat tahun 47 ya, belum tentu loh Masyumi itu pecah. Perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari di dalam melawan penjajah tidak saja melalui pergerakan politik dan fatwa-fatwa agama belaka. Berbagai cara ditempuh olehnya, termasuk di bidang kesenian.
Kedekatan Kiai Haji Hashim Asy'ari terhadap keluasan seni tampak pada santrinya Asmuri atau ayah pelawak Sri Mulat Asmuni. Asmuri adalah seorang tokoh pemeran ludruk. Pada suatu hari, Asmuri dipanggil oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. "Ri, awakmu ojo ngludruk ae. Gawe ono gambus," ujarnya. Setelah ditegur oleh gurunya, Asmuri pun menggelar kesenian gambus di pondok pesantren Tebu Ireng yang kemudian diberi nama Al-Misri. Pada masa penjajahan, kesenian tidak saja berfungsi sebagai hiburan. Kesenian digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan rahasia antar para pejuang, sehingga belakangan dikenal dengan sebutan sandiwara yang berarti menyampaikan pesan rahasia. Seperti kesenian ludruk yang sangat terkenal di daerah Jombang hingga Surabaya, kesenian tersebut digunakan oleh Cak Durosin untuk melawan Jepang. Sebagaimana parikannya berikut: "Pagupon omahe doro, melu nipon tambah sengsara. Pagupon rumah burung dara, ikut nipon tambah sengsara." Menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kesenian ludruk sebagai media penyampai pesan dari kalangan pondok pesantren tidak menggunakan pemeran perempuan sesuai ketentuan hukum Islam. Seorang perempuan tidak boleh tampil sebagai penghibur di muka umum kala itu. Sebagai kesenian yang lahir dari rahim pesantren, oleh karena itu pemeran ludruk semua laki-laki.